لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قال صلى الله عليه وسلم تربطيكم أمرين يتمسكون بهما لم تضلوا أبدا كتاب الله وسنة رسول الله. Ikhwanul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Syukur kita pada subuh kali ini masih diberikan oleh Allah umur dan kesehatan, masih diberikan hidayah dan kekuatan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dapat meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita. Selawat kita semoga selawat dan salam selalu tercurah dan limpahkan kepada Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikut kepada seluruh keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga yaumul qiyamah. Saudaraku yang sangat dimuliakan Allah, lebih kurang 10 hari lagi tak sampai, mungkin 9 hari ya. Tanggal 11 begitulah puasa Ramadan. Hari ini tanggal 2, tanggal 11, tanggal 9. Jam 10 malam 11 itu kita sudah sahur. Artinya kita sudah di penghujung bulan Sya'ban. Mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita, berikan kesehatan untuk berjumpa kembali dengan bulan yang mulia bulan Ramadan. Sebab itu tema kita hari ini adalah tentang menyambut bulan suci Ramadan. Sering juga disebut dengan tarhib Ramadan. Persiapan kita untuk menyambut bulan suci Ramadan, agar betul-betul Ramadan itu menjadi istimewa dalam kehidupan kita, dan Ramadan itu betul-betul menjadi ibadah yang istimewa dan berberkah. Sebab ada juga yang ketemu dengan Ramadan itu biasa-biasa aja. Masuk bulan Ramadan dengan masuk bulan yang lain nanti beda. Ada yang 10 hari bulan Ramadan nanti juga beda. Mana bangnya kita rasanya masuk bulan Ramadan tiap waktu. Yang kita berharap masuk bulan Ramadan ini ada hal yang istimewa dalam diri kita. Dan sebab itulah perlu kita untuk pencerahan untuk menyambut bulan suci Ramadan, agar betul-betul kita mendapatkan keistimewaan bulan Ramadan ini. Saudara yang dirahmati Allah, sebuah hadis disampaikan Rasulullah, hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah, apabila umatku bergembira menyambut datangnya bulan Ramadan, maka diharapkan baginya untuk tersentuh api neraka. Dari rasa gembira, rasa senang menyambut bulan Ramadan saja sudah mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Barang siapa umat Rasulullah yang bergembira ketika datangnya bulan Ramadan, diharapkan baginya api neraka. Mengapa para sahabat dulu, saudara-saudara, mereka sangat bergembira datangnya bulan Ramadan? Pasti ada sebab yang mereka pahami, sehingga mereka yang paham dengan bulan Ramadan ini, maka dia akan merasakan sebuah kegembiraan yang luar biasa menyambut bulan Ramadan.
Di bulan Rajab pun dia selalu memanjatkan doa, Allahumma ya Allah balighna bulan Rajab, balighna ila Ramadan. Sampaikan kami pada bulan Rajab dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Sahabat berdoa, ketika di bulan Rajab dia sudah berdoa selalu dengan Allah, ya Allah sampaikan umur kami ini di bulan Rajab dan sampaikan umur kami ini di bulan Ramadan. Beri kami kekuatan dan kesehatan untuk bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Artinya bertahun-tahun Ramadan ini ditunggu. Pertanyaannya, mengapa mereka ini memang sangat menunggu bulan Ramadan? Pastilah bulan Ramadan ini ada keistimewaan yang luar biasa. Dan keistimewaan bulan Ramadan ini adalah untuk kita. Bulan Ramadan ini adalah betul-betul bulan untuk umat manusia. Bulan Ramadan ini adalah merupakan bulan untuk umat Muhammad. Dan di dalamnya ada keistimewaan yang luar biasa. Sehingga para sahabat itu selalu berdoa minta disampaikan pada bulan Ramadan. Karena kita tidak tahu juga sampai tak kita dengan bulan Ramadan. Walaupun tinggal 13 hari, walaupun tinggal 10 hari lagi, belum tentu juga sampai. Itu masuk Ramadan mati, baru masuk bulan Ramadan. Makanya kita berdoa sampaikan bulan Ramadan. Ada beberapa hal yang membuat kegembiraan yang luar biasa para sahabat ketika menyambut bulan Ramadan. Yang pertama, bulan Ramadan itu adalah bulan yang dijanjikan oleh Allah untuk memberikan ampunan yang seluas-luasnya kepada hamba-hamba Allah yang penuh dengan dosa, pada hamba-hamba Allah yang bergelimang dengan maksiat. Itu di bulan Ramadan ini, maka siapapun yang tobat dengan tobat yang sebenar-benarnya, maka Allah akan ampuni dosanya walaupun dosa itu setinggi langit dan sepenuh bumi. Dia bawa dosa setinggi langit sepenuh bumi. Dalam hadis itu disebutkan sepenuh bumi setinggi langit. Artinya banyak yang dosa kawan. Barangkali segala kami itu lalu. Inilah nenek moyang hidup dosa. Lalu dia datang dengan Allah, dengan keimanan kepada Allah, dengan tobat yang sebenar-benarnya. Lalu dia datang itu tepat pula di bulan Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosanya yang setinggi langit dan sepenuh bumi. Jaminan inilah yang membuat kegembiraan dan kesukaan, kesenangan yang luar biasa umat Muhammad. Disampaikan bulan Ramadan artinya kita punya kesempatan untuk diampuni dosa kita. Yang punya kesempatan dipanjangkan umurnya sampai bulan Ramadan, lalu dia tobat dengan Allah dengan sebenar-benar tobat, artinya dia punya kesempatan untuk membersihkan dosa-dosa. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tapi ada cara memang. Mana tobat nasuha ini? Caranya ada 4. Kalau tidak dengan 4 ini, maka bukan tobat nasuha. Taubat nasuha itu adalah tobat yang semurni-murninya, tobat yang sebenar-benarnya, bukan ecak-ecakan, bukan main-mainan. Ketika orang sudah tobat dengan semurni-murninya, tobat dengan sesungguhnya, maka Allah akan menurunkan ampunannya sesuai dengan berapa banyak dosa yang dia lakukan. Andaikan dosanya sepenuh bumi, maka ampunan Allah sepenuh bumi. Andaikan dosanya setinggi langit, maka Allah akan menurunkan ampunan setinggi langit. Tapi dengan syarat 4 hal itu. Yang bulan Ramadan maka dimulailah dengan taubat nasuha yang 4 hal ini, agar nanti masuk bulan Ramadan dan kebersihan diri. Di mana tempatnya itu? Mulai dari bulan Rajab, makanya disampaikan bulan Rajab, bulan Sya'ban. Bulan Rajab, bulan Sya'ban ini adalah tempatnya yang seharusnya umat Muhammad ini sudah tunduk kepada Allah dengan tobat yang sesungguhnya untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Tobat nasuha yang pertama, tentunya tobat ini dengan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat semata-mata karena takut dengan azab Allah. Tobat nasuha diawali dengan meninggalkan segala perbuatan dosa, mulai dari yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besar.
tinggalkan semua perbuatan dosa dari yang sekecil-kecilnya, yang seringan-ringannya dosa sampai yang sebesar-besarnya dosa. Jadi tidak baca gitu tobat nasuha itu, tobat dari siku dosa, tapi masih dosa yang lain. Tidak mampu lagi man begitu, tidak tobat nasuha, tidak mampu lagi. Man judi masih belum tobat namanya. Tak lagi nak judi, tak lagi mampu, tak lagi, alhamdulillah. Zina tak lagi, taknya lagi tobatnya. Cuma semayang belum tobat namanya. Tobat nasuha itu sudah melepaskan diri dari segala dosa, dari yang sekecil-kecilnya, termasuk menjaga matanya, termasuk menjaga lisannya. Zina tak lagi, cuma nonton film porno masih sering. Belum tobat itu. Yang disebut dengan tobat nasuha itu dari yang sekecil-kecilnya, sampai lisannya pun dia jaga. Jangan sampai lisan ini ada riba, jangan sampai lisan ini ada fitnah, jangan sampai lisan ini menyakitkan hati orang. Telinganya dia jaga, jangan sampai telinga ini mendengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Matanya dia jaga, jangan sampai mata ini melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Hatinya dia jaga, jangan sampai hati ini ada kesombongan. Hatinya dia jaga, jangan sampai di hati ini ada riya. Dengan dia sangat hati-hati menjaga dirinya, ini adalah salah satu proses tobat nasuha. Jadi tobat nasuha itu bukannya tobat dari satu dosa, tapi pindah ke dosa lain. Karena seringkali gitu, di tobat nasuha itu tobat di siku baik. Selama ini tidak pernah semayang, bila tobatnya aku pokoknya tiap waktu aku tak tinggal lagi semayang. Semayang tak tinggal lagi, tapi dosa masih cukup. Belum tobat nasuha karena dia belum meninggalkan semua dosa. Sebab itu tidak segampang itu. Ketika kita mendengar penceramah menyebutkan barang siapa yang tobat nasuha lalu dosanya dihapuskan oleh Allah walaupun dosa itu setinggi langit dan sepenuh bumi, itulah agama itu. Hanya kita mudah itu apa dosa kan diminta ampun ke saya. Tidak segampang itu. Tobat yang diampuni oleh Allah itu adalah tobat yang sebenar-benar tobat. Tobat dari segala dosa, dari yang sehalus-halusnya dosa, sekecil-kecilnya dosa dia tinggalkan, sehingga dia betul-betul maksum menjaga dirinya dari dosa. Ketika dia sudah melakukan ini, maka proses pertama dia sudah lakukan tobatan nasuha. Dia meninggalkan semua perbuatan dosa, dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kalau dia sudah melakukan yang pertama ini, maka tobat nasuha yang kedua adalah dia menyesali semua perbuatan dosa ini. Menyesali perbuatan dosa ini diwujudkan dengan satu amalan. Apa amalannya? Yaitu sholat sunat, taubat 2 rakaat. Hampir setiap malam dilakukan sholat 2 rakaat. Ketika dia ingat dengan dosanya, dia ambil air wudu, dia sholat sunat 2 rakaat, lalu dia menghadapkan hati dan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali dosanya dan berjanji untuk tidak akan pernah lagi terjebak dalam dosa. Jadi jangan tobat nasuha itu sholat sunat tobat 2 rakaat tapi masih mendosa, tidak diterima indah tobat itu. Tobat tapi masih mendosa. Pagi mendosa, malam sholat sunat tobat, besok mendosa lagi. Dosa yang ini berhenti, dosa yang ini muncul. Hilangkan semua perbuatan dosa, kita tinggalkan semua perbuatan dosa keburukan, bahkan yang subhat pun kita tinggalkan. Lalu kita memperbanyak salat sunat, tobat, ambil wudu. Ketika ingat dengan dosa kita ambil wudu, lalu kita salat 2 rakaat, lalu kita memohon kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyesali perbuatan dosa. Kata Rasulullah, barang siapa yang mengeluarkan air matanya, menetes air matanya karena takut pada azab Allah, maka dia akan mendapatkan perlindungan Allah di hari kiamat. Di antara orang yang mendapatkan perlindungan Allah di hari kiamat itu adalah mereka yang mengingat Allah, ingat dengan dosa-dosanya, lalu mengalir air matanya karena takut kepada azab Allah.
maka sama dengan mengalirnya air matanya itu akan berguguran dosa-dosa. Itu nyesel itu. Yang nyeselnya itu sampai nanti nyesel ingat dengan dosa. Amal masih agam dengan dosa-dosa itu belum nyesal. Kapal cerita dengan ponaan nasi nyeritu ke soal tak legal kamu yang bermama kau dulu waktu masih muda, sekarang beda lagi. Masih muda dulu agam. Ini dah dia mencari dosanya sampai dia sangat menyesali dosanya. Baru yang ketiga, proses taubat nasuha yang ketiga itu adalah memperbanyak permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tinggalkan dosa lalu dia menyesali dosanya, maka yang ketiga prosesnya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru dia menyebutkan istighfar sebanyak-banyaknya. Rasul itu paling tidak dalam hadis ceritakan 100 kali sehari paling sedikit Rasulullah itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kadang-kadang paling 3 kali sudah semayang, Assalamualaikum, gulung sejadah itu berangkat lagi. Memperbanyak istighfar. Kalau kita setiap selesai sholat itu 20 kali istighfar, 5 kali semayang sehari semalam, pas 100 itu. Namun 3 kali baru 15 kali istighfar. Bahkan tidak pernah tinggal dia membaca doa Sayyidul Istighfar. Dalam sholatnya, dalam kesendiriannya, dia membaca doa Sayyidul Istighfar yang barangkali tidak asing lagi gitulah hafalkan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Membaca doa Sayyidul Istighfar. Lalu melakukan amalan-amalan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Dengan amalan itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Tidak cuma dengan istighfar, tidak cuma dengan minta ampun dengan doa, tapi juga melakukan amalan-amalan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, bahwa amalan itu akan menggugurkan dosa-dosa. Banyak di antaranya yang setiap hari kita lakukan adalah mendatangi masjid untuk sholat fardu berjamaah di masjid. Man tatahhara fi baitihi summa masa ila baitin min buyutillah yaqdi faridatan min faraidillah. Tahaddud ihdahuma. Barang siapa yang berwuduk dari rumahnya, lalu dia keluar rumah menuju salah satu masjid untuk melaksanakan salah satu sholat fardu, maka setiap langkah kakinya, satu langkah kakinya menggugurkan dosa-dosanya, dan satu langkah kakinya wa tarfa'u darajat, mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berjalan dari rumah ke masjid itu salah satu amalan yang gugurkan dosa kita. Setiap langkah kaki menuju masjid itu gugurkan dosa kita. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Asal ke masjid itu niatnya nak sembahyang. Karena di situ disebutkan niat faridatan min faraidillah. Dengan niat untuk melaksanakan sholat fardu berjamaah di masjid, maka yang keluar dari rumah ambil wudu, lalu dia keluar dari rumah menuju masjid untuk sholat fardu berjamaah, setiap langkah kakinya menggugurkan dosa-dosa dia. Jadi kalau kita sholat jamaah ke masjid ini, belum sampai ke masjid kita sudah dapat fadilah utamanya. Belum sampai ke masjid, baru jalan. Lah sampai ke masjid ini, kita sholat berjamaah, pahala sholat kita dikalikan 27 kali lebih besar daripada sholat di rumah. Tidak sampai di situ, baik. Kita duduk di masjid nunggu sholat berikutnya, maka dihitung pahala kita sama dengan pahala sholat selama kita duduk itu. Dan selama kita duduk di masjid tidak berhadas, malaikat doakan kita dengan dua doa, Allahumma fillahu warhamhu. Didoakan pula oleh malaikat supaya dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat itu tidak berhadas. Makanya yang kedua yang bisa mengampuni dosa kita ini, menggugurkan dosa kita ini adalah air wudu.
Hadis yang lain disebutkan ketika kita berwudu dengan niat lillahi ta'ala, kita berwudu mengambil air wudu, maka setiap air yang mengalir dari anggota wudu, maka bersamaan dengan itu akan mengalir pula dosa-dosanya berguguran. Makanya wudu itu sebenarnya salah satu cara untuk membersihkan dosa, membersihkan hati itu dengan wudu. Kalau Nabi Isra wal Mi'raj itu sebelum berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla dibelah dadanya oleh malaikat Jibril, dibersihkan hatinya, dibasuh dengan air Zam-Zam, disiram dengan hikmah dan iman. Umat Muhammad bersihkan hatinya, tidak perlu dibelah dadanya, tapi cukup kata Rasulullah ambil air. Makanya Bilal muazin ya Rasulullah itu tidak pernah batal wudu. Setiap dia batal dia berwudu, setiap batal dia berwudu. Bilal bin Rabah muadzin ya Rasulullah itu tidak pernah berhadas kecuali dia berwudu. Inilah yang menyebabkan Bilal itu ketika Rasulullah diajak oleh malaikat Jibril keliling surga, maka Rasulullah mendengar terompahnya Bilal ini mendahului Rasulullah di dalam surga. Tanya dengan Rasulullah, dengan malaikat Jibril, itu langkah kaki siapa itu? Itu langkah kakinya Bilal bin Rabah, kata malaikat Jibril. Bilal bin Rabah dulu buat masuk surga. Balik dari Isra Mi'raj itu ketemu dengan Bilal bin Rabah, ditanya oleh Rasulullah, ya Bilal, amalan apa yang kau lakukan? Aku dengar terompah kau dulu aku masuk surga. Kejut Bilal dengan Rasulullah ngomong. Katakan Bilal pada Rasulullah, ya Rasulullah, tidak banyak amalan Bilal. Setiap dia berhadas dia berwudu, dan setiap selesai berwudu dia sholat sunat 2 rakaat. Kancak kita ini yang mengatakan semayang nak wudu dalam masjid, mati kau kali kentut tak wudu kau. Belum nak semayang lagi wudu, baca Quran lagi dah wudu. Menjaga wudu. Wudu ini adalah menggugurkan dosa-dosa kita. Makanya kita setiap kita berhadas, amalan yang ternyata tidak perlu berat, amalan-amalan yang antar ke masuk surga. Amalannya kecil-kecil tapi sampai mati dipertahankan amalan itu, bukan sekali-sekali. Bukannya cuma sehari baik jago hadas itu, tapi seumur hidup seperti Bilal itu hadas itu. Ini amalan yang kedua setelah mendatangi masjid lalu wudu, maka ini 2 amalan ini yang pertama yang akan menggugurkan dosa-dosa. Pokoknya kalau kita nak ke masjid, wudu dulu di rumah. Walaupun di masjid ini ada tempat wudu yang banyak. Karena perjalanan kita dari rumah ke masjid itu dengan air wudu, maka itu sudah mendapatkan yang tadi, gugurkan dosa-dosa kita, angkat derajat kita. Yang tidak berwudu dari rumah tidak dapat fadilah ini. Karena disebutkan dalam hadis itu mata toharo fi baitihi. Barang siapa yang berwudu di rumahnya, summa masa ila baitin min buyutillah, lalu dia berangkat menuju salah satu rumah Allah, dia qadiyat faridatan min faraidillah, untuk melaksanakan salah satu salat fardu. Artinya syarat pertamanya man tatahharu fi baitihi. Barang siapa yang berwudu di rumahnya. Jadi kalau ke masjid, pakaian yang bersih dari najis, pakaian yang rapi, pakaian yang bagus, ngambil air wudu, lalu berangkat menuju masjid. Dapatlah kita ini. Satu langkah angkat derajat kita, satu langkah gugurkan dosa. Solat di masjid berjamaah juga didoakan malaikat ampunan buat kita. Lalu membaca Al-Quran. Setiap ayat Al-Quran yang kita baca ada pahala yang mengalir yang dilipat gandakan oleh Allah, yang akan menjadi penembus dosa-dosa kita. Lalu memperbanyak sedekah, karena sedekah juga akan menjadi pengganti dan penembus dosa-dosa kita. Amalan yang soleh. Oleh sebab itu, yang ketiga langkahnya taubatan nasuha, kalau yang pertama tadi meninggalkan semua perbuatan dosa, yang kedua adalah kita menyesali perbuatan dosa, yang ketiga kita memohon ampun kepada Allah dengan melaksanakan amalan-amalan yang menggugurkan dosa-dosa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul, termasuklah umroh dan haji. Itu dijanjikan oleh Allah akan mengampuni dosa-dosa, dan yang akan kita hadapi dijanjikan oleh Allah akan mengampuni dosa kita, yaitu puasa bulan Ramadan.
Man shoma Ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan kesungguhan hanya mengharap ridho Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Barang siapa yang berpuasa di bulan Sya'ban, maka akan diampuni dosa-dosanya masa lalu. Puasa ini banyaknya hadis yang menjanjikan puasa ini menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi simpulannya itu tidak cukup itu nih cuma minta ampun baik, tapi tidak melakukan amalan yang dapat menggugurkan dosa. Sudah semayang minta ampun, ya Allah ampunlah dosa ya Allah, ampunlah dosa ya Allah. Tapi kita tidak melakukan hal-hal yang dapat menggugurkan dosa. Di samping kita minta dengan Allah minta ampuni, tapi ada amalan yang dijanjikan oleh Rasul menggugurkan dosa, itu yang kita lakukan terus-menerus. Sehingga dosa itu akan dibersihkan sesuai dengan amalan-amalan kita. Lalu yang keempat, yang ketiga, yang keempat adalah memperbanyak amal soleh. Kalau kita sudah meninggalkan perbuatan dosa, sudah nyesali perbuatan dosa, lalu melakukan perbuatan yang menggugurkan dosa, maka yang keempat adalah melakukan amal soleh untuk menembus dan mengimbangi dosa-dosa kita yang telah lalu. Kalau banyak makanan yang kita makan itu diragukan kehalalannya, dulu kita banyak makan makanan yang dilakukan kehalalannya, mungkin makan barang yang belum milik kita atau makan barang yang diharamkan oleh Allah, maka kita tebus dengan sedekah. Sedekah itu dulu kita pernah ngutang, tak sempat terbayar. Nak bayarnya tak kurang lagi tempat begitu dari mana tempat keluar punya kati lagi. Maka sedekah salah satu solusi. Terbanyak sedekah, menjuk makan orang fakir miskin. Mudah-mudahan ini menjadi timbangan makanan yang kita pernah makan itu tidak halal, tapi kita beri makan orang, maka itu menjadi timbangan pengganti penebusnya, sehingga memperbanyak amal soleh. Yang keempat, kalau sudah melakukan ini baru tobat nasuha. Tobat nasuha ini dengan sebenar-benar tobat sebelum masuk bulan Ramadan, ini akan menjadi penyebab indahnya bulan Ramadan itu dijumpai oleh seseorang. Kalau seseorang menjumpai bulan Ramadan dengan membawa segudang dosa dalam dirinya, maka dia tidak akan pernah merasakan istimewanya bulan Ramadan. Apa itu istimewanya bulan Ramadan? Kita diberikan kekuatan ibadah yang luar biasa. Orang yang masuk bulan Ramadan dengan bersih dari dosa, karena sebelum Ramadan dia sudah tubu ilallahi taubatan nasuha, maka begitu masuk bulan Ramadan, dia akan diberikan kekuatan yang luar biasa pada dirinya untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Tapi kalau masuk bulan Ramadan dengan dosa yang banyak, maka dia tidak akan pernah diberikan kekuatan masuk bulan Ramadan. Puasa saro, sembahyang dan sanggup. Tapi yang sudah masuk Ramadan dengan membersihkan diri, kekuatan itu semakin maksimal. Pak, itu ini begitu di bulan Ramadan ada kekuatan energi yang luar biasa. Kadang-kadang tidak kita sadari bahwa energi yang kuat itu datang di bulan Ramadan sebagai berkah amal. Contoh kecilnya baik semayang, sholat. Kita sholat isya. Biasanya di bulan lain sholat isya sunnah 2 rakaat sebelum isya, kemudian isya 4 rakaat, sudah isya 2 rakaat, jumlahnya 8 rakaat. Agila lesu, kadang-kadang setelah banyak dia, apalagi nak tambah lagi. Nah di bulan Ramadan kita berapa rakaat kita semayang? Masuk masjid sholat sunat 2 rakaat, sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Masuk isya kita sholat sunat lagi 2 rakaat, setelah isya 4 rakaat. Sholat isya 4 rakaat, 8 rakaat. Habis isya sholat sunat sudah isya 2 rakaat, 10 rakaat. Habis sholat 10 rakaat kita sholat lagi tarawih 8 rakaat, 18 rakaat. Sudah sholat tarawih 18 rakaat, witir 3 rakaat, 21 rakaat. Setiap malam kita sholat 21 rakaat. Ya sobat-sobat, kaki untuk ekor. Langsung sudah itu langsung banyak tidak baca bertegak lagi karena sholat tadi.
itu tetap kuat-kuat saja. Padahal itu sholat itu setiap malam 21 rakaat. Tapi ternyata ini di bulan Ramadan ini luar biasa. Kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis itu kita tadarus lagi. Belum tidur kita tadarus. Ternyata kuat. Begitu bukan di bulan Ramadan, itu gak kuat melakukan itu. Itu gak kuat melakukan itu. Tapi di bulan Ramadan kita diberikan kekuatan dan kita merasa senang-senang baik. Apalagi kalau dia masuk bulan Ramadan dengan bertobat dulu sebelum masuk Ramadan, bersihkan diri dari dosa. Dia ingin masuk bulan Ramadan dengan diri yang bersih dari dosa, maka orang yang masuk bulan Ramadan dengan diri yang bersih dari dosa itu, maka akan diberikan kekuatan yang berlipat-lipat lagi dalam menghadapi bulan Ramadan. Jangan heran kalau ada orang yang di bulan Ramadan dia sanggup cuma tidur itu beberapa jam saja. Dia tadarus, lalu di 10 malam terakhir bulan Ramadan dia masih iktikaf sampai 10 hari. Itu heran, kok kuat? Mereka kuat karena kekuatan itu ada energi di bulan Ramadan. Karena dia memasuki bulan Ramadan ini dengan betul-betul diri yang bersih. Pengalaman hidup aku, gugur hidup aku dewek baik. Jika dulu kita masuk bulan Ramadan tidak dengan hati yang bersih, tidak dengan diri yang bersih, masuk bulan Ramadan itu beratnya. Mungkin bapak juga pernah ngerasakan masih muda dulu, ngaku beratnya puasa. Karena masuk Ramadan kita ini banyak dosa. Belum sempat tobat kena masuk Ramadan. Kita masuk Ramadan itu puasa berat. Sampai jam 10. Tak pening pak. Apa-apa. Puasa. Jam 11 apa? 12 apa? 3 kali 4 kali dimakan di rumah. Begawi dan lagi dan begawi. Capek nak begawi aku puasa. Biasa-biasa. Puasa masih begawi. Ini kekuatan ini lahir. Analisa, silakan analisa bahwa kekuatan ini lahir. Semakin bersih seseorang dari dosa masuk Ramadan, maka akan semakin besar energi dan kekuatannya melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Semakin banyak dosa yang dia bawa masuk bulan Ramadan, semakin berat Ramadan itu dia rasakan. Wala talbisul haqqa bil batil, karena yang hak dengan yang batil itu kalau dicampur itu kurang akor. Kita masuk bulan Ramadan itu, bulan Ramadan bulan yang suci, bulan Ramadan bulan yang mulia, masuk wong yang penuh dosa di bulan Ramadan. Agak kelas belakang itu, maka agak berat itu. Sebab itu masuk bulan Ramadan yang paling penting adalah bersihkan diri dari dosa. Agar kita masuk bulan Ramadan itu betul-betul luar biasa. Makanya di bulan Sya'ban sebelum Ramadan, Rasul itu memperbanyak puasa sunnah. Karena salah satu yang bisa membersihkan dosa itu diantaranya juga adalah puasa sunnah. Kalau yang hadis tidak pernah Rasul itu puasa sunnah sebanyak dia puasa sunnah di bulan Sya'ban. Tapi tidak pernah puasa sunnah bulan Sya'ban Rasulullah sampai 30 hari. Ini obat kita di bulan Ramadan memberikan kekuatan. Tentu kekuatan yang kedua selain sholat tadi, menahan lapar dan hawa nafsu. Ngaku kita di bulan Ramadan itu kita sehari tidak makan itu tidak perlu terasa berat, tidak perlu terasa lapar. Bagi yang masuk bulan Ramadan dengan jiwa yang bersih tanpa dosa, maka masuki bulan Ramadan ketika dia berpuasa besok paginya itu dia berikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa dia kuat? Karena tidak puas, karena dia tidak makan itu dengan niat lillahi ta'ala. Malam harinya ketika sahur dia membaca niat apa itu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sengaja aku makan sahur untuk puasa besok pagi di bulan Ramadan karena Allah. Karena Allah ini yang membuat dia besok sehari tidak makan itu dia kuat. Cukup kalau kita bukan niat puasa karena Allah, tidak makan sehari itu nikmat. Jam 7 belum makan, tidak masak begitu sama tidak. Ini gitu mah. Jam 10 hati nasi, jam 12 ngarokak, melayang panci. Udah masak-masak sehari. Apa? Ada pimpinan di kantor, jangan jam 12 dia belum makan hitungan. Ringam dia, makan dulu deh.
ngantuk itu dengan lapar ringan. Alhamdulillah di bulan Ramadan biar kita lapar, tak pernah kita main. Aduh dekat sini puasa tidak. Kita masih biasa-biasa baik. Ngaku kita kuat di bulan Ramadan itu. Bahkan ada yang masih kerja bangunan puasa kuat dia. Kenapa? Kuat itu lahirnya kekuatan energi itu dalam apabila bulan Ramadan, karena pada malam harinya dia berniat lillahi ta'ala. Oleh sebab itu kalau kita sudah niatnya tulus lillahi ta'ala, kuat itu. Kita yang tidak kuat itu belum lillahi ta'ala niat. Kalau sudah betul-betul hidup ini lillahi ta'ala, insya Allah kuat. Para sahabat di zaman Rasulullah itu, mereka meninggalkan kota Mekah, hijrah ke Madinah, meninggalkan keluarga, meninggalkan harta benda, berjalan kaki ke Madinah. Kuat mereka itu. Apa yang menyebabkan mereka itu kuat? Kuat itu karena disebabkan karena besarnya niat lillahi ta'ala yang ada dalam diri mereka. Kamu kita cak sedekah. Sedekah itu kalau lillahi ta'alanya dari hati gitu, tidak perlu terasa. Tapi yang setengah-setengah lillahi ta'alanya memang agak ragu-ragu. Ini kuncinya adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita kalau dalam sholat itu kita selalu ikhrar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Untuk apa semua? Ini masuk di bulan Ramadan, insyaallah kita diberikan kekuatan dengan memperbanyak kita ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hal pertama, bagaimana kita bisa mendapatkan berkahnya Ramadan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain Ramadan bulan ampunan, maka Ramadan ini adalah bulan pertolongan. Syafaat dari Allah itu ada dua, yang dijelaskan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini disebutkan Asyam wal Qur'an yasfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Qur'an itu akan memberikan syafaat pada hambanya pada hari kiamat. Yaqulu siyam, berkata puasa, ay Rabbi, wahai Tuhanku, manahtuhu ta'ama wasyahawati bin nahar. Aku telah menahan orang ini dari makan dan syahwatnya di siang hari. Wasafiyatni fihi, maka berilah syafaat kepadanya ya Allah, kata puasa. Wa yaqulul Qur'an, lalu berkata pula Al-Qur'an, manahtuhu nauma bil lail. Aku telah menghalanginya dari tidur karena membaca ayat-ayatmu. Fasabbi'ni fihi qala wa yusaffa'ani, kata Al-Quran, maka jumlah syafaat untukmu. Allah menjawab, qala, kata Allah, wa yusaffa'ani, maka aku akan memberikan syafaat. Dua syafaat masuk dengan syafaat Quran. Syafaat ini adalah pertolongan. Dari kiamat itu kita kesana kemari mencari tempat pertolongan. Di saat itu kita sudah tidak ada lagi yang bisa menolong. Masing-masing sudah sibuk dengan diri sendiri. Ketika kita berada di Yaumul Mahsyar, dalam sebuah hadis cerita, Yaumul Mahsyar itu terbentang luas, tidak kelihatan di mana tepi sisinya. Tidak ada lagi bukit, tidak ada lagi danau, semuanya rata di Yaumul Mahsyar itu. Kita berdiri di sana. Kita berdiri di sana, hanya seukuran tapak kaki tempat berpijak saja. Jadi kita tidak pacak geser ke kiri dan pacak geser ke kanan, saking penuhnya manusia yang di sana. Dan hadis diceritakan semua manusia telanjang di sana dan berpakaian, tapi tidak satu orang pun yang sempat untuk melihat orang lain, karena saking mereka sibuk dengan diri sendiri, menunggu panggilan untuk diperiksa amal. Pada saat itu matahari semakin mendekat ke bumi. Panas terik matahari sehingga keringat mereka itu membanjiri. Mereka itu sampai banjir keringat itu sampai ke leher mereka. Banjir keringat itu sampai ke leher mereka. Panasnya pada saat itu. Maka saat itu mereka mencari-cari di mana pertolongan, di mana syafaat. Maka syafaat itulah yang dibutuhkan. Syafaat dari Al-Quran, syafaat dari puasa. Uqra'ul Quran
Fa inna ma ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi, kata Rasulullah. Bacalah Al-Quran, maka aku akan mendatangi, Al-Quran akan mendatangi kamu di hari kiamat pada saat itu untuk memberikan naungan kepada. Lalu orang yang tadi membaca Quran tadi, maka ada naungan di atas kepalanya sehingga terik matahari itu bisa menjadi penghalang dari terik matahari. Kemudian itu berpayung. Nah, kita ada payung. Yang tak lama di kiri kanan kita berpayung kalau kita suka milu dah tahu. Jika anaknya mau lemak kamu berpayung, milu dikit itu bukan dia tahu. Pasti yang suka begitu. Pasti yang suka. Ternyata itu yang akan menaungi itu pada hari kiamat itu, itulah bacaan Al-Quran dan itulah adalah puasa dan bacaan Al-Quran. Inilah membuat sahabat itu gembira nian dengan bulan. Kegembiraan yang kedua yang menyebabkan kegembiraan di bulan puasa itu adalah karena amal dilipat gandakan. Sebenarnya hitungan kita ini kalau di dunia pacarnya modal kecil boleh besar. Itu ini selalu nyari hidup itu di sehari-hari, modal kecil dapat besar. Nah inilah bulan puasa ini Pak, modal kecil dapat besar di bulan puasa ini. Ibadah kita itu dilipat gandakan, bahkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu yang lebih besar lagi. Khairun min alfi syahrin, lebih baik dari amalan kita selama 1000 bulan. Amalan satu malam di malam terakhir bulan Ramadan senilai dengan amalan kita selama 1000 bulan. Khairun min alfi syahrin. Tapi justru amalan yang pahalanya besar itulah kita dah galak. Hampir dipastikan 10 malam terakhir bulan Ramadan itu sembahyang tarawih telah dikit tinggal hari itu lebih mau. Sepi kan. Kalau memang iblis itu godanya semakin besar. Tapi pausan iblis itu di bulan Ramadan dibelenggu. Iblis itu dibelenggu dari orang-orang yang ibadah di bulan Ramadan. Namun yang tidak ibadah di bulan Ramadan iblis itu masih. Cuma dia itu tidak pacak nak goda orang yang sudah istiqomah di bulan Ramadan, iblis tidak bisa lagi. Diterbelenggu dengan ibadah bulan Ramadan. Kemudian di bulan Ramadan masih ke karaoke, masih iblis milu. Makanya bulan Ramadan itu masih juga karaokean itu cuma ditutup baik, tapi masih aktivitas itu, cuma tidak entar. Masih juga iblis masih juga iblis itu, cuma yang rajin di masjid sholat tarawih iblis tidak mampu boleh. Itu dibelenggu dari orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Itu pintu surga terbuka buat orang yang ibadah di bulan Ramadan. Pintu neraka ditutup bagi orang yang ibadah di bulan Ramadan. Bagi yang maksiat di bulan Ramadan tambah limpah pintu neraka itu. Nah, ini amalan yang berlipat ganda inilah yang membuat sahabat itu paling senang ketemu dengan bulan Ramadan. Yang pertama ampunan dibuka seluas-luasnya, yang kedua ibadah dilipat ganda di bulan Ramadan ini. Apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan itu ibadahnya berlipat ganda. Baca Quran dilipat gandakan dari pahala baca Quran di bulan yang lain. Sedekah di bulan Ramadan dilipat gandakan. Bahkan kita tunjuk makan orang yang sedang puasa, kita dapat pahala sama seperti pahala di puasa. Bukan berarti kita boleh tidak puasa. Jelas sekali. Ada juga yang tidak puasa. Kenapa kau tidak puasa? Aku nak sedekah tadi dengan orang yang puasa. Kamu sedekah 3 jam puasa dah dapat pahala sama dengan 3 puasa. Lebih ini sakinah. Pahalanya itu dapat sama seperti pahala puasa, tapi kewajiban puasa itu tidak gugur. Tidak bisa digugurkan dengan sedekah. Sebab itu kita puasa, lalu kita sedekah puasa, maka itu dapat pahala sama seperti pahala dengan puasa itu dapat pahala. Luar biasa sedekahnya, pahalanya di bulan puasa itu. Baca Quran pahalanya besar, sedekah pahalanya besar, sembahyang pahalanya besar. Inilah makanya diberikan indah di bulan Ramadan. Barang siapa yang disampaikan bulan Ramadan, maka insya Allah dia istiqomah di bulan Ramadan, dosanya clear bersih karena ampunan dari Allah.
lalu pahalanya meningkat banyak, luar biasa. Bagi yang memang memanfaatkan bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu, mari kita jaga kesehatan. Masih punya kesempatan bulan Sya'ban ini untuk kita betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga mata kita, jaga hati kita. Hati ini yang paling bahaya dosa di hati ini. Yang pertama sombong, yang kedua riya. Ini yang tak terasa. Cukup ustaz lagi kenal yang ini. Ustaz sombong habis pahala. Ustaz riya habis pahala. Aku lagi memang nak kasih pahala. Yang berpahala lagi habis nak kasih pahala. Tekor nak kasih pahala. Yang ibadah riya hilang pahalanya. Yang tidak ibadah riya apalagi tekor. Oleh sebab itu hati-hati ini hati kita. Kita jaga niat, saling ingatkan kita. Saling ingatkan. Jangan sampai kita ada rasa sombong, jangan sampai ada rasa riya di hati kita, karena ini penyakit yang paling berbahaya. Ini senjata iblis yang paling bahaya. Iblis nak masukkan kita dalam neraka itu cukuplah dengan dua ini. Tunjuknya kesombongan dalam hati kita, dibuatnya riya dalam ibadah. Kata Rasulullah, barang siapa yang riya dengan ibadahnya, maka ibadah itu tidak akan pernah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala. Karena Rasul pernah menyebutkan yaitu syirik sighar. Syirik sighar itu syirik kecil. Katanya sahabat, siapa? Apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Riya. Riya pamer. Oleh sebab itu hati-hatinya kita. Pamer ibadah. Kalau sholat subuh itu sudah usah diposting di Facebook. Alhamdulillah pagi ini Pak sholat subuh berjamaah. Cuma berjamaah kali tiap hari. Bikin 2 kali berjamaah di masjid, posting. Alhamdulillah malam ini tahajud. Ya, tahajud seminggu sekali. Kalau gaya niatnya tiap malam tahajud itu diposting orang. Kita tahajud sekali, mesti benar-benar kita dikasih rumahmu hebatnya ini malam tahajud. Kata Allah, barang siapa yang ibadahnya mengharap pujian dari manusia, kaget dia di akhirat. Maka disuruh dengan dia, kau mintalah pahala dengan kawan yang kau minta puji tadi. Balasan kata Allah, jangan minta dengan aku. Hati-hati, hati-hati mata ini. Mata ini ada dan segalanya boleh kita jingok, ada yang boleh kita jingok. Baik itu melalui HP maupun jingok langsung. Yang haram itu tidak boleh dijingok, tapi tidak langsung tak jingok di HP, tidak boleh. Menyingok langsung apa lagi? Kalau nak jingok yang halal baik. Jingoklah pandangilah yang halal. Pandangilah sepuas-puasnya yang halal itu supaya kita tidak pengen jingok yang haram. Paling cuma jingoklah yang halal itu, puas-puasnya. Malam tidak lagi nak jingok yang haram. Ini kalau yang halal tak dijingok, yang haram dijingok ini. Yang halal malam tak dijingok. Bulan-bulan tak dijingok yang halal. Karena sibuk jingok yang haram tadi. Sebab itu yang haram tu jangan dijingok, yang haram jingoklah yang halal itu. Yang halal itu semakin dijingok dapat pahala. Yang haram itu dapat dijingok rusul ngalir. Malam jingok yang halal. Malam jingok yang halal begitu. Tidak boleh Pak itu. Boleh baju malam jingok yang halal. Jingok yang haram, jingok yang halal itu nah. Malam-malam jangan sampai malam dia kaget lagi. Karena menengok jingok itu baju malam pula. Pengen jingok yang haram. Ini jago mata, jago kuping. Mudah-mudahan kita jago seluruhnya ini. Kita masuk bulan Ramadan, insya Allah lain cahayanya itu dapat kita rasakan dewek kaget di hati kita ini. Senangnya masuk bulan Ramadan itu kalau kita masuk bulan Ramadan dengan bersih dari dosa. Tobatlah 10 hari ini kita manfaatkan kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita merasakan nikmatnya bulan Ramadan itu menjadi istimewa dan luar biasa. Ini saja yang saya sampaikan pagi ini, mudah-mudahan ada manfaat buat kita. Kurang saya mohon maaf, kalau saya mengaku subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.